Oke, ini yang TIFF CMYK. Kita bisa lihat warna merahnya lebih nyala ya. Baik, hari ini saya akan menjelaskan update terbaru untuk software PringGaser RIP, yaitu software PringGaser RIP versi 2.15. Nah, jadi waktu dikirim akan berupa file zip atau file RAR seperti begini. Kita tinggal klik kanan, terus extract to folder. Oke, proses ekstrak. Nah, udah selesai ekstrak, ini folder hasil ekstraknya. Nah, sekarang saya akan buka foldernya, kemudian kita akan install. Ini hasil folder ekstraknya. Nah, ini software file exe-nya ya, PringGaser RIP versi 2.15. Kita tinggal klik kanan, run as administrator. Oke. Next. Nah, untuk foldernya, kalau misalnya kita sebelumnya masih ada software PringGaser RIP yang lama dan belum mau di-uninstall, nah ini di foldernya kita bisa tambahkan nama di foldernya. Bisa saya tambahkan PringGaser RIP 2.15 kayak gitu foldernya, terus kemudian klik install. Nah, jadi versi yang sebelumnya itu nggak usah di-uninstall. Jadi bisa jalanin dua versi. Misalnya yang baru ini kita masih bingung, tapi sambil berjalan kita bisa pakai versi yang lama juga. Oke, dia keluar method report, kita klik OK aja. Kemudian ada keluar Microsoft Visual C++, kita klik repair, karena sebelumnya saya nggak uninstall ya. Jadi kita klik repair aja. Sudah selesai, kita klik close, kemudian keluar lagi satu yang 2015, saya centang I agree, kemudian klik install. Nah, kalau setup fail berarti udah ada yang terinstall, itu nggak apa-apa, kita klik close aja. Nah, selesai, kemudian dia ada pilihan centang run PringGaser RIP. Nah, kalau kita udah siap, kita tinggal klik finish, tetap centang supaya langsung dibuka. Oke, lagi loading. Oke, nah sekarang saya akan atur posisi kamera dulu. Baik, sudah terinstall, saya klik maximize. Oke, nah kalau kita udah lihat tutorial dari software PringGaser RIP yang versi sebelumnya, jadi fungsi dasarnya sudah tahu. Sekarang saya akan berubah untuk satuannya ya. Saya klik ke bagian menu, kemudian scale unit, saya pilih cm, kemudian klik ke canvas ya, ke canvas. Nah, untuk lebarnya saya masukkan 32 cm untuk maksimal gambar yang untuk PringGaser Titan. Kemudian tingginya saya masukkan 50 cm. Nah, untuk tinggi sih bebas ya, mau masukin berapa cm, tergantung kita mau printnya berapa panjang. Saya klik OK. Setelah itu kita akan install driver printernya. Nah, saya klik ke switch ke halaman berikutnya, kemudian saya klik ke printer management, kemudian klik import desktop. Nah, ini drivernya ya, driver untuk PringGaser Titan Epson L1800, saya klik open. Nah, udah masuk. Karena cuma satu, maka dia akan langsung jadi default. Kita cek property. Oke, ICC profile ada dan settingannya ada semua. Oke, quit. Setelah itu kita set untuk port USB-nya ya. Saya klik ke select printer, kemudian saya pilih punya saya. Jadi tempat saya install printernya banyak ya, jadi saya harus pilih port USB-nya yang aktif ini 40. Oke. Nah, sekarang kita bisa buka gambar untuk dites cetak.
Nah, pasti banyak yang bertanya, apa sih keunggulan utama dari software PringRiser 215 ini? Jadi, yang pertama adalah software PringRiser ini sekarang sudah support file TIFF. Jadi sebelumnya file TIFF itu kalau kita print, saya contoh ya, saya buka gambar, satu gambar. Nah, misalnya kalau dulu kan kita harus print gambar PNG ya. Nah, ini saya buka file PNG. Nah, kalau dulu kita harus print pakai file PNG. Kemudian kalau kita mau print TIFF, saya buka file baru. Ini yang TIFF. Nah, kalau versi sebelumnya, kalau kita mau print TIFF itu, kalau kita lihat ke bagian W1, W2-nya atau white-nya itu, bagian desain yang berwarna putih itu dia jadi bolong. Dia jadi bolong, sehingga waktu di print kan nggak bisa, karena bagian putihnya jadi bolong, kalau kita pakai file TIFF. Nah, sekarang kalau versi yang terbaru ini yang 215, file TIFF ini tinta putihnya sudah tidak bolong di bagian yang desain berwarna putih. Kita bisa lihat di W1, W2-nya. Nah, ini udah aman. Kenapa harus TIFF? Karena TIFF ini support profilnya CMYK. Kenapa harus CMYK? Karena semua software RIP itu aslinya waktu bikin ICC profile itu kita bikinnya pakai file CMYK waktu bikin ICC profile. Nah, itulah kenapa waktu kita print pakai desain dengan format PNG itu kadang ada beberapa warna yang lari sedikit. Lari sih nggak terlalu jauh, lari sedikit. Nah, yang sering saya perhatikan adalah warna merahnya itu cenderung jadi agak orange. Wah, kalau kita pakai file PNG. Nah, sekarang dengan update software ini, kita sudah bisa print dengan file TIFF, dengan profilnya CMYK, maka warna yang dicetak akan sesuai dengan ICC profile yang sudah kita bikin. Nah, sekarang saya akan jelaskan cara merubah file yang aslinya PNG, RGB, menjadi file TIFF CMYK di Photoshop. Baik, ini saya buka satu file PNG ya, dan kebetulan file ini file kombinasi remove black dan raster pinggir. Ini banyak warna merahnya, jadi nanti saya mau tunjukkan bagaimana perubahan warna merahnya waktu kita print file dengan format PNG dan format TIFF. Oke, nah ini file PNG, kita klik ke image, mode, kita lihat dia modenya adalah RGB, karena kan PNG nggak bisa CMYK. Sekarang saya mau rubah ke CMYK, jadi saya rubah modenya ke CMYK color, dan akan keluar menu ini, kita klik OK aja. Maka kita udah rubah mode ke CMYK. Nah, setelah itu saya akan save as, file save as, dan saya akan save dengan Superman TIFF. Saya kasih nama TIFF. Oke, layer tidak usah dicentang, ICC profile juga tidak usah dicentang. Saya klik save. Kemudian image compression-nya non, centang save transparansi, yang image piramid tidak usah dicentang. Pixel order interleave, byte order IBMPC, layer compression-nya discard layer aja. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita akan kembali ke software PringRiser RIP, dan saya akan buka dua file. Saya akan buka file yang PNG dulu ya. Superman PNG, open. Kemudian saya juga akan buka yang Superman TIFF, open. Nah, kita lihat perbedaannya. Kalau kita lihat sekilas sih hampir sama, ada perubahan warna sedikit di previewnya. Kemudian kalau yang PNG ini di sebelah kanan kita lihat dia keluar menunya itu warnanya RGB ya, sebelah kanannya kelihatan RGB. Kemudian untuk yang TIFF CMYK di sebelah kanan juga keluarnya modenya CMYK. Nah, di sini kita udah bisa tahu file ini adalah RGB atau CMYK. Kemudian W1 dan W2-nya itu belum di decrease ya, masih 000. Nah, versi terbaru ini kita bisa save template. Jadi misalnya saya bikin decrease-nya 0,1 mili. Nah, ini saya bikin 0,1 mili kiri kanan atas bawah.
Ini untuk W1-nya, kemudian W2-nya juga 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Oke. Setelah itu saya klik save. Yang gambar disket ini, saya klik save. Dia tanya, kita mau save-nya ini template-nya apa? Saya kasih nama misalnya decrease 0,10 mili. Oke. Oh, ini kebetulan saya pernah save ya. Ini di override aja, yes. Nah, jadi dengan template ini decrease 0,1 mili, maka kita lihat W1-nya akan invaginate itu decrease ya. Akan decrease 0,1 mili semuanya, W1, W2 juga. Dan kalau kita sudah save template ini, maka tiap kali kita buka file baru itu, dia akan ikut dengan template yang terakhir kita buka. Jadi akan membantu sekali supaya pas setiap kali kita buka gambar untuk cetak, pinggiran tinta putihnya tidak terlalu nongol, karena sudah kita set di template ini. Nah, ini yang RGB ya. Yang RGB juga coba kita cek, W1-nya juga sudah 0,1, W2-nya juga sudah 0,1. Sekarang kita cetak. Saya akan cetak yang RGB dulu, PNG RGB dulu. Setelah itu yang TIFF CMYK dan kita bandingkan hasilnya. Saya klik ke read. Kemudian untuk output setting, saya biasa centang mirror ya. Mirror sudah default dicentang. Kemudian area mirrornya itu saya pilih grafik item aja, jadi supaya gambarnya aja yang di mirror, area cetaknya nggak usah di mirror. Kemudian saya klik print. Oke, loading dan kita akan mulai cetak. Oke, ini mulai cetak. Jadi desainnya ini saya pakai desain campuran remove black dan raster pinggir aja. Oke, sambil nunggu saya pause dulu. Baik, sudah selesai yang PNG RGB. Nah, ini hasil warnanya. Warna sih tetap cakep, bagus. Coba nanti kita lihat perbandingannya dengan TIFF CMYK. Oke, ini saya powder dan oven. Karena ini file ada rasternya, jadi saya langsung kasih powder aja. Powder pakai Vator Ultra Soft. Oke, kita oven. Oven 4 menit. Oke, nah sambil tunggu oven, kita lanjut print yang TIFF CMYK. Oke, saya kembali ke halaman sebelahnya, saya pilih yang job 4, TIFF CMYK, saya klik read. Nah, settingan yang tadi kita setting juga udah kesimpan ya, jadi berikutnya nggak usah di setting lagi, saya tinggal klik print aja. Oke, loading juga cepat. Nah, sekarang kita print yang TIFF CMYK.
Sambil nunggu saya pause dulu. Oke, sudah 4 menit. Hasil lumernya bagus, pakai powder Vator Ultra Soft, ini pet film Vator Superstar, dan pakai oven Pringesser. Oke, sekarang kita press ke kain. Kemudian ada yang bertanya, waduh, file saya sudah PNG RGB semua dan di komputer ini tidak ada Photoshop. Gimana caranya ya? Nah, software Pringesser ini juga ada satu fitur, yaitu otomatis konversi file RGB menjadi CMYK. Tentu saja kalau konversi di Photoshop kan kemungkinan akan lebih bagus ya, karena kan sesuai dengan formatnya. Kalau di sini dia akan konversi otomatis. Di sini ada di pilihan Advanced Option. Nah, di bagian channel color-nya ada color mode. Nah, sekarang dia tanya, waktu kita buka file, apakah mode-nya atau modenya itu mau mengikuti gambar atau mau kita konversi otomatis. Nah, kalau tadi kan contoh yang tadi itu begitu buka file RGB dia akan jadi mode RGB, kalau buka CMYK dia jadi mode CMYK. Nah, sekarang saya mau coba mengkonvert semua file dibuka otomatis menjadi CMYK, karena menurut saya CMYK itu warnanya lebih bagus. Oke, nah saya akan klik ke CMYK, kemudian saya klik OK. Nah, sampai tahap ini kita harus save template lagi, karena kan rubahan ini kalau kita nggak save template, nanti pas tutup buka lagi dia akan berubah. Sekarang saya akan save template. Nah, ini kan tadi template yang kita sudah bikin, cuma saya nggak mau timpa ke template ini, saya mau bikin template baru. Saya klik plus di sini, plus. Nah, saya akan bikin CMYK decrease 0,10 mili. Oke. Nah, jadi dengan template ini akan jadi keluar dua template. Yang pertama decrease saja, yang kedua CMYK decrease. Jadi force CMYK mode dan ada decrease. Oke, saya coba buka file PNG RGB ya. Saya coba buka. Ini file yang tadi yang Superman PNG, open. Nah, kita lihat walaupun dia adalah file PNG RGB, waktu dibuka sebelah kanan kita lihat dia modenya langsung jadi CMYK. Nah, modenya langsung CMYK dan W1 dan W2-nya sudah di invagina atau decrease 0,1 mili. Oke, nah sekarang kita klik print dan kita lihat bagaimana hasilnya perbandingannya dengan file yang sudah kita rubah di Photoshop. Baik, sekarang saya mulai press yang PNG RGB. Saya press ke kain. Pertama saya press awal dulu. Oke, setelah itu taruh gambarnya. Nah, ini yang PNG RGB. Press 15 detik, suhu 150 derajat Celcius. Karena desain raster, jadi saya press 2 kali. Oke, tunggu dingin, kita cabut. Oke, ini yang PNG RGB. Pakai pet film Superstar, dicabutnya enteng, dan rasternya juga bagus detailnya.
Kalau tanpa pembanding sih hasilnya kelihatannya bagus, keren. Rasternya juga gradasinya bagus, apinya juga bagus. Ini yang PNG RGB. Sekarang kita cabut yang TIFF CMYK. Baik, sekarang untuk yang TIFF CMYK, saya press ke kaos. Kaosnya saya press awal sebentar. Oke, setelah itu saya press gambarnya. Nah, ini yang TIFF CMYK bisa dilihat warna merahnya lebih merah ya, lebih nyala. Dan ini udah di oven. Oke, kita press. Lima belas detik, suhu 150 derajat Celcius. Saya press 2 kali karena ini raster. Oke, sekarang kita cabut pad filmnya. Oke, ini yang TIFF CMYK. Kita bisa lihat warna merahnya lebih nyala ya, lebih merah gitu. Nah, ini juga detail-detailnya, detail-detail rasternya atau warna merahnya. Oke, kita press finishing. Oke, ini hasil dari file PNG RGB, tapi yang dikonversi otomatis menjadi CMYK di software Pringles Rip. Nah, ini hasilnya. Nanti kita bandingkan dengan file yang berasal dari Photoshop. Oke, saya press ke kain. Ini kainnya sudah saya press awal. Lima belas detik. Sekali lagi. Kain raster. Oke, kita cabut filmnya. Ini adalah file PNG RGB yang dikonversi otomatis menjadi CMYK di software Pringles Rip. Kelihatannya sih merahnya bagus juga. Oke, kita press finishing dan bandingkan dengan kedua hasil yang tadi. Oke, press finishing. Nah, kita bandingkan semuanya. Baik, ini adalah ketiga gambarnya. Yang tengah adalah file TIFF CMYK, yang kiri adalah file PNG RGB, yang kanan adalah file PNG RGB tapi konversi otomatis menjadi CMYK di dalam software Pringles Rip. Nah, kalau saya lihat dengan detail, bisa dilihat yang ini huruf S-nya, supermatnya itu merahnya agak orange sedikit ya, agak kusam sedikit. Nah, ini yang file TIFF asli CMYK dari Photoshop, merahnya lebih pekat ya, lebih nyala, lebih merah banget. Dan yang konversi ini ternyata juga cukup bagus. Merahnya itu lebih merah dibanding yang PNG RGB. Padahal ini file sama, cuma dia
yang kanan sudah konversi otomatis di software printer serif menjadi CMYK. Nah, sekarang saya akan deketin supaya lebih kelihatan perbedaannya. Nah, ini yang sebelah kiri file PNG RGB. Ini yang TIFF CMYK, bisa dilihat warna merahnya. Ini agak kelihatan orange ya, agak kelihatan orange sedikit, agak kusam sedikit. Dan ini merahnya itu lebih nyala. Nah, kemudian ini tadi yang PNG RGB tapi konversi otomatis. Itu kita lihat merahnya itu ternyata hampir sama dengan yang file TIFF CMYK. Padahal ini aslinya PNG RGB tapi dikonversi. Oke, jadi kalau mau bagus, kita rubah di Photoshop jadi TIFF CMYK. Tapi kalau di komputer tidak ada Photoshopnya, maka software printer serif juga bisa otomatis konversi dari PNG RGB menjadi CMYK dan langsung cetak. Yang penting kita save template-nya. Save template-nya menjadi CMYK. Oke, mantap. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.